cocok untuk yang mungkin imlekan atau yang mungkin doyan makan enak. Karena temanya hari ini inilah makanan asin dan yang minyak-minyak, yang berminyak itu, apakah itu cuma satu-satunya itu doang yang bisa bikin serangan jantung atau gangguan-gangguan jantung? Ataukah ada yang lain lagi? Jadi mungkin itu temanya hari ini. Dan hari ini kita akan ditemenin oleh seorang dokter. Pastinya ada, nah ini ada Dokter Trevino yang akan sharing ke kita semua untuk tema kesehatan hari ini. Untuk apa sih? Jadi hari ini kita mau bahas apa? Apakah semuanya dari asin atau dari minyak-minyakan aja? Ataukah hanya itu aja atau ada yang lain-lain? Faktor-faktor resiko lain gitu kan? Jadi kita akan dengerin langsung dari pemaparan dari Dokter Trevino. Ini dia. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Ya, dokter lagi liburan di rumah katanya, makanya saya minta tolong Dokter Trevino nih. Iya, nggak kemana-mana. Oke, jadi hari ini kita mungkin sebelum masuk materi, boleh dok di sharing dulu apa sih maksudnya. Jadi tema hari ini nih, apa yang akan kita bahas? Ya, kita bicara soal makanan enak tadi ya. Ada banyak yang mengandung lemak, gurih, gitu ya, minyak-minyak gitu. Kadang-kadang kalau makanan nggak pakai garam juga orang nggak suka. Jadi terus orang bilang, oh kalau sakit darah tinggi kurangin garamnya, gitu. Nah kira-kira bener nggak sih? Apa hanya itu? Atau sebenarnya kita harus ngapain? Itu rahasianya dalam pertemuan kita sore hari ini. Oke, kalau gitu monggo dok, langsung dimulai, silakan. Iya, baik, terima kasih. Selamat siang semua teman-teman yang hebat-hebat nih. Hari Sabtu, libur-liburan, tapi masih tetap setia menjadi pemirsa LOP. Nah, seperti yang disampaikan bahwa hari ini saya dikasih topik yang judulnya seperti ini. Asin dan minyak, apakah satu-satunya penyebab serangan jantung? Nah, sekarang kita bahas dulu sebenarnya apa sih asin dan minyak itu, lalu bagaimana sebenarnya masalah asin dan minyak itu menyebabkan gangguan tadi ya, gangguan di jantung misalnya. Lalu apakah itu satu-satunya atau ada cara atau ada faktor risiko lain? Yang kemudian nanti kita lihat bagaimana sih cara penyelesaiannya, kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita bicara asin, orang langsung pikirannya ke garam. Garam yang lebih kita kenal adalah NaCl, natrium klorida. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ahli kimia atau masih ingat dulu mungkin dapat pelajaran kimia, sebenarnya kan garam tuh bukan cuma NaCl ya. Semua senyawa yang berasal dari asam dan basa disebut garam. Ya, sebenarnya itu garam ya aslinya secara kimia. Tapi kita selalu pikirnya cuma garam yang ada di dapur, yaitu NaCl. Ya. Nah, dari NaCl ini sendiri, sebenarnya yang kita perlu waspadai adalah natriumnya, atau sodium atau soda. Karena itu sering bisa mempunyai dampak ya pada kesehatan. Lalu pertanyaannya, ada nggak sih garam yang lain? Ada jawabannya. Ada natrium benzoat, itu pengawet. Ya, ada natriumnya. Ada lagi namanya monosodium glutamat, MSG. Itu penyedap. Ada lagi natrium bikarbonat. Nah, itu minuman soda. Nah, ada satu kata kuncinya, yaitu natrium tadi ya. Jadi kalau dibilang sakit darah tinggi, kurangi garam dapur. Oke, kurangi. Tapi dia masih dapat makanan awetan, kecap misalnya, saus sambal, saus tomat, makan mie, apa namanya, em, mie yang dibungkus. Saya nggak bisa sebut merek ya.
Nah, itu kan ada pengawetnya, ada natrium benzoat di dalamnya. Atau makanan-makanan yang kemasan seperti itu kadang-kadang juga mengandung penyedap, ya. Itu adalah sodium glutamat. Nah, itu bisa kita lihat dari penyedap-penyedap makanan. Mereknya bisa macam-macam. Pada intinya sama, yaitu MSG. Ada lagi yang doyan minum soda. Nah, minuman soda itu rasanya enak, seger, ya. Kalau lagi panas-panas, minum soda. Itu pun ada natrium. Bentuknya semua sebenarnya itu adalah garam secara kimia, ya. Jadi kita jangan cuma mikirin garam dapur, tapi ada garam-garam yang lain. Ada garam yang baiknya, ada namanya kalium klorida. Jadi banyak orang-orang yang darah tinggi, kadang kan disuruh diet, kurangi garam. Coba kita makan, kurangi garam dapurnya. Rasanya nggak enak, ya. Pada males makan jadinya. Disuruh kurangin garam, malah makin stres karena makannya nggak enak. Akibatnya darahnya tetap tinggi, kan darahnya tetap naik. Penggantinya apa? Bisa dikasih kalium klorida ini, ya. Dan itu bisa Anda temukan di online shop banyak, ya. Jadi sekali lagi, apakah garam satu-satunya faktor, ya? Pasti jawabannya enggak dong, ya, karena ada KCl. KCl ini adalah garam yang bisa digunakan sebagai pengganti garam dapur. Nah, tadi ada satu kata kunci, yaitu natrium atau sodium atau soda. Ini sebenarnya bukan barang yang dilarang. Tubuh kita sangat membutuhkan natrium, ya. Kalau ada yang pernah diperiksa di laboratorium, kadang-kadang diperiksa elektrolit, keluarlah angka natrium. Natrium itu dibutuhkan tubuh untuk kegiatan listrik dari tubuh. Kalau gambar ini nih, ini gambar membran sel, ya. Gambar membran sel, terus ada plus 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 plus. Di dalam sel ada min 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 min. Ya, itu merupakan muatan listrik. Kalau natriumnya bergerak ke dalam sel, nanti terjadi perubahan potensial, terjadi kegiatan listrik. Nah, seluruh tubuh kita kegiatan listrik. Sebenarnya kita kegiatan listrik. Kegiatan listriknya itu ada di saraf, dari saraf kemudian bisa ke otot, sehingga terjadi kontraksi. Nah, itu semua juga adalah pengaruh kerja natrium. Di luar itu, natrium juga membantu mempertahankan volume tubuh. Ini ya, volume nih salah ketik. Volume cairan tubuh dan volume darah. Itu gunanya natrium. Jadi kalau terlalu banyak, dia menarik air. Jadi kemudian tubuhnya itu jadi kebanyakan air. Itu orang-orang yang misalnya tidak bisa membuang natriumnya, jadi bengkak. Misalnya orang sakit ginjal, natriumnya nggak bisa kebuang, gitu, ya. Akhirnya jadi bengkak karena kebanyakan cairan. Sekali lagi natrium itu ada yang dibutuhkan tubuh. Kalau kelebihan dibuang, sisanya dia dapat lagi dari makanan. Itu kerjaan tubuh kita dengan natrium ini. Kemudian kalau misalnya kita fokus pada volume darah dan cairan, nah kira-kira seperti ini, ya. Ada satu enzim yang dikeluarkan oleh hati, ya, kemudian dibantu oleh enzim dari paru, kemudian enzim itu berubah, ya, dari satu menjadi dua, merangsang hormon. Hormon ini yang bekerja di ginjal, ya, bekerja di ginjal untuk menjaga keseimbangan cairan dan natrium, sodium. Kira-kira sebenarnya sodiumnya yang dipertahankan atau dibuang, kemudian dia menyerap air.
Nah, secara khusus ada enzim lain yang dikeluarkan, ya tadi ya, yang dari paru itu masuk ke pembuluh darah. Ya, dia itu mengatur pembuluh darah ini ya, bekerja pada otot-otot pola pembuluh darah. Itu angiotensin dulu. Oke. Nah, jadi inilah yang diatur gitu ya dalam natrium itu ya, sehingga kemudian volume darah dan volume cairan bisa konstan. Nggak boleh kelebihan, nggak boleh kelebihan. Kalau kelebihan kita jadi bengkak, kalau kurang kita jadi kekurangan cairan, dehidrasi. Nah, kita bisa lihat di warna urin kita. Nah, itu adalah natrium ya, dan siapa yang atur, gitu ya, sehingga kemudian volume darah dan cairan kita relatif stabil. Kalau dia terlalu banyak cairannya, tekanan darah akan naik. Makanya ada obat-obat yang menurunkan tekanan darah dengan membuat pasiennya jadi banyak kencing. Itu yang menyebabkan tekanan darah bisa turun. Dipertahankan tinggi, akibatnya merusak pembuluh darah kita. Ini ada pembuluh darah kita. Di dalamnya ada sel-sel yang menjaga supaya utuh, namanya endotel. Dia bisa rusak oleh darah tinggi, oleh diabetes, oleh yang lemaknya banyak, lipidnya banyak, oleh proses penuaan, oleh rokok, oleh kegemukan, ya. Ini lapisan dalam pembuluh darahnya bisa rusak. Jadi kalau ditanya, apakah cuma natrium? Jawabannya enggak, ya. Bisa juga lemak, bisa juga gula kebanyakan, bisa juga proses penuaan, rokok, ya. Kemudian ada inflamasi, ada oxidative stress, ya, yang timbul, eh, maaf, obesitas ya, obesitas yang mempengaruhi lapisan dalam ini. Kalau kemudian lapisan dalam pembuluh darah ini mengalami kerusakan, terjadi radang, radang menimbulkan stres oksidatif atau oksidatif stres, ya. Stres oksidatif ini kalau pernah dengar terbentuk apa namanya, molekul-molekul yang cepat bereaksi dan merusak terus, ya, sehingga kemudian terjadi disfungsi atau fungsinya menurun dari endotelial tersebut. Ini endotelial sekali lagi adalah lapisan paling dalam dari pembuluh darah, dan kejadiannya bisa secara menyeluruh di seluruh tubuh kita. Bisa di mata, bisa di otak, di jantung, di ginjal, ya, di pembuluh darah kecil, termasuk yang memperdarahi saraf, ya. Kemudian terjadi juga sumbatan, trombosis. Trombosis itu jadi pembekuan darah ya, pembekuan darah. Nah, ini diingat-ingat nih, karena akan berkaitan dengan produk kita pastinya, ya. Sekali lagi yang disebut di sini pembuluh darah yang kecil yang merupakan ujung dari pembuluh darah. Ya, bisa di mata, retinopati, di ginjal, di jantung, itu otak, itu udah end artery, ujung. Ya, ujungnya pembuluh darah, sehingga artinya end artery itu kayak nggak ada jalan lain gitu ya. Kalau di sini udah rusak ya udah. Jadi yang lain nggak bisa membantu, misalnya ada bala bantuan dari aliran darah lain gitu. Nah, ini nggak terjadi di situ, ya, nggak terjadi di end artery ini, sehingga kalau ada kerusakan di otak ya udah rusak di situ, rusak di ginjal, rusak di jantung dan sebagainya. Sekali lagi rusaknya kenapa? Bisa karena darah tinggi, bisa juga karena gula, bisa karena lemak tubuh, ya, bisa karena proses penuaan, bisa karena smoking,
bisa karena kegemukan, ya, terjadi radang. Intinya di radang ini. Radang ini yang menyebabkan oksidatif stres sehingga merusak secara eh, apa namanya serial ya. Satu rusak, terjadi stres oksidatif, merusak lagi yang lain. Stres oksidatif lagi, merusak lagi yang lain, merusak. Jadi cepat gitu ya, merusak bagian-bagian dalam dari pembuluh darah. Oke, ini satu mekanisme tentang natrium tadi. Ya, jadi tadi natrium intinya mengatur volume darah, volume cairan. Kalau kebanyakan, tekanan darah akan naik. Tekanan darah akan naik, dan tekanan darah yang tinggi akan mengganggu atau merusak endotel tubuh kita. Endotel itu apa? Lapisan dalam dari pembuluh darah. Nah, dia harusnya mulus, smooth. Tapi kalau rusak, bisa terjadi sumbatan-sumbatan oleh lemak, oleh juga trombus tadi. Sehingga kalau makin menyempit, terutama di organ-organ yang arterinya itu sudah di ujung, maka organ itu jadi rusak. Ya. Karena nggak ada pendarahan yang cukup, nggak ada suplai makanan. Bagaimana dengan minyak? Minyak itu sebenarnya asam lemak. Asam lemak yang sumbernya bisa dari hewan maupun tumbuhan. Asam lemak itu apa sih? Ya, gambarnya kayak ya, asam linoleat, asam linoleat, mungkin pernah dengar ya, ada produk-produk susu memberikan tambahan asam linoleat. Ini contoh asam-asam yang asam-asam lemak yang harus didapat dari luar. Nah, kemudian asam lemak itu sering kita dengar jenuh dan tidak jenuh. Jadi kalau jenuh, maksudnya itu rantai C ini, karbon ya, itu tangan-tangannya itu semua udah gandengan tangan semua. Gitu. Saya cuma gambar satu tangannya. Tapi sebenarnya rantai ini punya 4 tangan. Semuanya udah gandengan dengan atom yang lain. Yang tidak jenuh, ada yang gandengan tangannya berdua nih dengan satu yang lain, atau malah 3 tangannya dengan atom yang lain. Artinya gini, ini masih ada satu tangan yang free, masih bisa dengan gandengan tangan dengan atom lain. Hanya disebut tidak jenuh. Nanti kalau disebut asam asam lemak omega 3. Nah, tidak jenuhnya pada pada rantai karbon omega yang nomor 3. Nah, kalau di gambar ini misalnya nih ada yang sama dengan nih ya yang dua-dua nih, ini merupakan gambaran adanya yang tidak jenuh. Contohnya ya, contohnya kayak gitu. Kalau dibikin visualisasi ya kayak gini nih. Yang penting artinya ada tangan yang masih free yang bisa pegangan dengan yang lain. Nah, asam-asam lemak tidak jenuh ini yang dianggap lebih baik gitu ya. Lebih baik karena bisa mencegah supaya tidak terjadi sumbatan-sumbatan di pembuluh darah dan sebagainya. Asam lemak barang yang kita butuhkan, sama juga dengan kolesterol. Itu beda ya. Anda lihat asam lemak ini lurus, ya. Kolesterol kayak sarang lebah. Sarang lebah itu beda, dua barang yang berbeda. Yang perlu kita tahu, mereka tuh punya fungsi sama kayak natrium. Semua punya fungsi asal dalam jumlah yang cukup dan sesuai. Ya, lemak itu menghasilkan asam lemak ya atau trigliserida yang digunakan untuk membran sel. Membran sel masih ingat tadi gambar yang ada positif dan negatif. Untuk bikin kegiatan listrik ya, itu memisahkan di dalam sel dan di luar sel. Lalu kolesterol dibutuhkan untuk vitamin D, untuk daya tahan tubuh. Lain itu fungsinya. Hanya kita membutuhkannya dalam jumlah yang cukup, yang sesuai. Kalau udah kelebihan, akan menjadi bahaya buat tubuh.
Nah, yang perlu kita ketahui lagi bahwa air tidak bisa bersatu dengan minyak. Jadi barang-barang tadi, ada kolesterol, ada trigliserida, ada asam lemak, itu tidak bisa larut dalam darah. Darah itu air, base-nya, base itu air. Nah, kalau nggak bisa nyampur, gimana caranya dong? Dibentuklah lipoprotein. Lipoprotein ini yang mengangkut lemak di dalam darah. Bentuknya kayak gini bola ya. Ada kolesterol nih diangkut, ada asam lemak, fatty acid, ya, ada trigliserida, ya. Dan luarnya adalah protein-protein yang bulat-bulat ini yang bisa larut dalam. Kita kenalnya sebagai VLDL, IDL, LDL, HDL. Yang tenar adalah LDL dan HDL. Ya, kalau VLDL ini yang diserap dari usus, ya diserap dari usus karena nggak bisa dibawa dalam pembuluh darah, dibentuklah VLDL. Kemudian dipecah, ya jadi IDL dalam hati, ada yang jadi nanti LDL, ada yang jadi HDL. Gitu kalau nggak salah sih gitu ceritanya. Ya, jadi ini kira-kira gambaran kolesterol, lemak, kemudian lipoprotein. Jadi supaya teman-teman tahu kalau baca lab lagi ngeliatin apa sih sebenarnya ini ya. Ada trigliserida, ada kolesterol, ada VDL, LDL, ada HDL, itu barang-barang apa gitu ya. Nah LDL ini kalau kita lihat sekilas nih dibandingkan HDL lebih gede dia LDL. Kalau HDL lebih kecil, LDL lebih gede ya, Oligomikron gede banget ya. Apa sih maknanya nih? Nah, kita bayangin sungai. Sungai bercabang-cabang ya, kayak pembuluh darah kita. Dia bercabang-cabang, ada aliran loh, ada tekanan sungai. Ada barang yang dibawa nggak? Ada. Sungai nggak cuma air, barang yang dibawa macam-macam. Ya, ada lumpur, ada mungkin kotoran, ada kotoran manusia, ya, ada juga sabun, ya, kalau ada yang nyuci-nyuci, ya. Beda-beda ukurannya. Coba nanti kalau dia bercabang, kan dia nabrak pinggiran sungai ini. Kira-kira nyangkut yang mana yang duluan? Pasti yang gede-gede, ya. Seperti VLD, LDL, VLDL, kilomikron ini gede-gede, ya. Cuma mereka pendek alirannya. Yang alirannya panjang, ikut aliran pembuluh darah, itu LDL. Makanya LDL itu yang sering kita bilang, oh ini yang lemak jahat, ya. Karena itu lebih gede, lebih gampang nyangkut. Sementara kalau pembuluh darah kita kan bercabang-cabang, ya. Jadi dia gampang nyangkut. Tapi kalau tekanan darahnya kuat, dia langsung nubrukin itu LDL ke dinding pembuluh darah, lengket di situ, bikin sumbatan. Kira-kira gitulah gambaran gampangnya ya, gitu. Nah itu LDL kita dan ADL kita. Nah sekali lagi, kalau ditanya apakah minyak penyebabnya? Nah, bukan minyak ya, tapi yang paling penting pengangkutnya ini LDL. Ya. Sedangkan trigliserida, asam lemak ada di dalamnya loh. Ya. Jadi hubungan lipoprotein. Oh, yang saya tulis lipoprotein, itu bukan minyaknya, tapi dengan kerusakan pembuluh darah. Ya, tadi itu di sini kita lihat di sini ya, apa namanya? Produksinya di hati. Ya, kolesterol, trigliserida diproduksi di hati, dibentuk protein tadi VLDL. Ya, nah, VLDL bisa jadi IDL mengecil ya, mengecil IDL kemudian menjadi LDL gitu ya. Nah itu semua dibawa dalam pembuluh darah. Nah ketika terjadi sesuatu, ada yang nggak ada yang nggak smooth di dalam pembuluh darah, dia bisa nyangkut menjadi aterosklerosis, sumbatan plak plak aterom. Nah, itu yang terjadi dengan si lipoprotein. Ya. Harusnya
dia bisa keluar pendinding pembuluh darah, melepaskan asam lemak. Asam lemak dan kolesterol ini ditangkap oleh otot, otot-otot jantung, jaringan lemak dalam tubuh. Kalau jaringan lemak kayak jadi lemak, orangnya jadi gendut. Kalau di dalam otot, ya bisa jadi sumber energi juga. Ini yang kejadian kalau si LDL ini kebanyakan. Makin banyak sampah yang gede-gede, semakin kesumbat sungainya. Sama juga LDL-nya kayak gitu. Ya. Masalahnya kita nggak tahu nyumbatnya di mana. Kenapa? Karena pembuluh darah kita itu 100.000 kilometer bercabang-cabang. Jadi kita nggak tahu dia di mana nyumbatnya. Ya. Jadi kalau ditanya apakah satu-satunya penyebab garam maupun minyak, jawabannya tidak. Ya, sudah tahu tadi kelihatan. Ya, kerusakan dari lapisan dalam pembuluh darah bisa karena diabetes, bisa karena hipertensi, bisa karena lipid ya, LDL-nya terlalu tinggi, bisa juga karena stres apa namanya kegemukan, bisa karena macam-macam tadi ya, rokok termasuk di dalamnya. Jadi bukan satu-satunya penyebab. Nah, tekanan darah sendiri tadi ya selain volume yang disebabkan oleh natrium tadi, sebenarnya yang ngatur lain adalah yang paling penting otak. Kemudian jantung juga mengatur tekanan darah. Sehingga, sorry, kita loncat ke sini dulu. Kadar lemak yang ngatur juga otak. Karena otak yang kemudian menggerakkan hati kita untuk makan. Makan makanan yang gurih, yang enak, yang sedap. Ya. Kemudian makanan itu ternyata banyak mengandung lemak. Ya. Kita doyan yang kayak gitu, lidah kita ya. Jadi ini yang menyebabkan kemudian bisa garam tinggi, bisa juga kadar lemak tinggi yang dikonsumsi, menyebabkan kita mempunyai risiko lebih tinggi untuk terjadi kerusakan pembuluh darah. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Ya, otaknya mesti dikontrol. Karena otak yang ngatur, ya. Otak yang ngatur kita memilih makanan. Nah, satu hal lagi juga adalah stres. Jadi kalau kita stres, itu tekanan darahnya naik. Sedangkan tadi kita lihat bahwa tekanan darah itu juga bisa merusak lapisan dalam pembuluh darah, endotel tadi. Ya, jadi selain volume cairan yang banyak, tekanan darah naik, bisa juga karena stres. Jadi kalau orang katakan tadi ya contohnya dia rendah garam, gara-gara dia rendah garam, dia nggak suka makan, dia stres. Ya sama aja, tekanan darahnya nggak bisa terkontrol. Nah itu yang kita harus bisa lakukan, jadi mengontrol stres, mengontrol makanan. Pilih makanan yang sehat. Pilih juga aktivitas yang positif dan produktif, sehingga orang tidak stres. Ya. Nah, kerjanya SOP Subbalasih seperti apa? Nah, itu perbaikan sel. Ya, maaf, saya ketik lagi. Jadi endotel itu rusak. Kalau tekanan darah tinggi, orang merokok misalnya. Tapi dia bisa diperbaiki, bisa regenerasi. Itu adalah trigger dari SOP, terutama dari salmon ovary peptide. Ya. Yang lain kan ada peptida sarden, ada peptida dari tomat, vegan peptide. Nah itu fungsi keduanya, mengontrol tekanan darah ya dari mekanisme yang lewat natrium tadi, yang renin angiotensin aldosteron, kalau masih ingat gambarnya, ya maka si peptida dari sarden mengatur yang kedua itu. Lalu kita mengenal lagi ada vegan peptide, itu mengatur yang pembekuan darah. Kalau masih ingat ya, pembuluh darah bisa rusak, ada trombus, sumbatan. Nah, itu sumbatan abnormal yang sebenarnya bisa dikontrol dengan pemberian vegan peptide. Di samping itu ada antioksidan yang banyak sekali,
sehingga mencegah perusakan sel-sel lebih lanjut. Itu yang kemudian menjadi kerja dari SOP Subarasi. Kalau usus gusi lain, usus gusi ada probiotiknya, sehingga melindungi sel-sel dalam usus, ya, dan kemudian ususnya tetap sehat. Sel-sel yang paling dalamnya itu tetap hidup dengan baik. Dengan demikian tidak terjadi kebocoran usus, menyeleksi penyerapan. Jadi dengan dia meremajakan sel-sel tubuh, terutama sel-sel usus. Kemudian juga ada bahan baku untuk regenerasi sel, yaitu DNA dari sperma salmon. Kemudian ada antioksidan yang mencegah dampak kerusakan sel. Itu adalah kerja usus. Nah, saya kira itu sharing kita. Jadi jawabannya tadi tidak semuanya ada di asin-asin dan lemak-lemak, ya, tapi juga banyak hal. Dan kemudian yang paling penting adalah kontrol dari otak kita. Silakan kalau ada tanya jawab, ada yang ingin didiskusikan. Ya. Oke, cuma ada satu nih. Selamat sore dokter. Jika tensi tiba-tiba 104 per 54 dan kepala langsung terasa muter-muter. Berat badan saat ini 49, usia 55 tahun dan cenderung hipertensi. Dengan keadaan umum seperti ini, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus diperiksa? Oke, jadi ini keadaan hipotensi, ya, tensinya memang rendah dan kemudian ada pengaruhnya di otak. Itu merasa pusing ya, muter-muter. Ada juga orang yang tensinya memang cenderung rendah, dia tidak terasa pusing, berarti itu dia memang cenderung tensi rendah. Tapi kalau sampai terasa pusing, muter-muter, berarti memang dia hipotensi. Jadi yang sekarang ini nggak benar, ya, harus ditinggikan. Nah, untuk kondisi seperti ini, sebenarnya yang paling penting kan pompa jantung, kemudian volume cairan, itu untuk mengatur pembuluh darah, tekanan darah, supaya tetap di-maintain sesuai dengan kebutuhan. Makanya orang seperti ini harus rajin olahraga, ya, olahraga yang aerobik. Ya, karena mungkin ada sesuatu lah ya, entah masalah di jantung, atau mungkin di sensor-sensor yang lain, sehingga tidak bisa mendeteksi bahwa tekanan darahnya udah turun. Latihan fisik aja yang rutin, ya, sehingga kemudian menjadi optimal tekanan darah. Oke, itu dari saya, mudah-mudahan cukup membantu. Izin bertanya Pak Dokter, apakah tanda-tanda gangguan asam lambung gejalanya sama dengan gangguan fungsi jantung, otot jantung, atau pompa jantung? Oke, mungkin yang dimaksud bukan masalah pada otot jantung, ya, tapi pada jantung secara umum. Jadi, kenapa apa yang dirasakan jantung kok mirip dengan apa yang dirasakan lambung? Karena lokasinya tetanggaan. Ya, kalau contoh nih, kalau orang pemadam kebakaran ya, satu rumah kebakar, maka rumah di sebelahnya disiramin air juga supaya nggak kebakar. Ya, kalau dia lupa nyiramin air, apinya merembet, rumah sebelah kebakar. Padahal tuh rumah nggak kebakar, tapi disiram juga. Tuh, contohnya kayak gitu. Makanya kalau sekarang jantung terasa, mungkin bukan jantung terasa, ada keluhan ya, ada keluhan, kita mikirnya bisa di apa lambung, bisa juga di jantung, karena tetanggaan. Gitu. Kejadiannya apa? Kejadian yang paling kita takuti kalau pembuluh darah jantung tersumbat ya, sumbat itu yang kita paling takutin. Jadi bukan masalah di otot dan pompanya. Kalau masalah di otot dan di pompa, kalau dia nggak bisa mompa, maka akan jantungnya membengkak. Nah, caranya numpuk di situ. Ya. Terus ujung-ujungnya akhirnya hambatannya macetnya ke seluruh tubuh. Jadi bengkaknya di mana-mana. Itu kalau ototnya yang ada masalah.
Oke, Dok, selamat sore. Mau tanya apa yang menyebabkan Bell's palsy? Bell's palsy ini penyakit pada otak, ya, lumpuh sebelah. Ada yang berpikir penyebabnya adalah virus, ya. Dan virus ini bisa dilawan oleh tubuh sendiri, sehingga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, Bell's palsy-nya bisa diatasi. Nah, kalau kayak gini, minum aja Otsubushi, ya, rutin, ya, terus lama-lama bisa teratasi karena daya tahan tubuhnya diperkuat. Terus saya mau tanya, tangan saya suka keringatan. Kata orang ada masalah di jantung, benar begitu apa enggak? Tuh enggak, enggak tahu ya. Keringatannya sejak berapa lama? Ya, keringatannya baru atau keringatannya dari dulu? Kalau dari kecil memang biasa, keringatan sih kemungkinan bukan. Ya, tapi kalau ujung-ujungnya baru sekarang, tadinya nggak masalah, ya perlu kita cari tahu kenapa keringatan. Keringatan yang terjadi ini sebenarnya keringat dingin. Keringat panas itu kalau nggak ada istilah keringat panas ya. Biasanya kalau kita kepanasan, kita berkeringat. Habis olahraga, cuaca panas, kita berkeringat. Kalau keringat dingin, timbul karena ada usaha tubuh menahan sakit misalnya. Ya, ada masalah di dalam organ dalam, itu keringat dingin. Makanya ada orang yang bilang kalau keringatan tangannya, keringat dingin tangannya, mungkin sekali ada masalah jantung. Keringat dingin itu sering kok kita alami ya. Misalnya kita khawatir atau kita lagi deg-degan gitu ya. Lagi khawatir, apalagi ya keringat dingin, tangannya berkeringat. Itu adalah reaksi normal tubuh ya. Juga termasuk kalau kita merasakan organ dalamnya ada yang sakit ya. Kadang-kadang kita nggak rasa atau mungkin kita abaikan nyerinya karena nggak terlalu hebat. Ada gitu dan kemudian kita timbul keringat dingin. Jadi apakah selalu masalah jantung? Nggak selalu. Mesti dicek lagi. Dokter, adakah organ yang mengatur kelebihan atau kekurangan zat tertentu dalam tubuh dan memberikan sinyal-sinyal? Ya, yang ngatur sebenarnya kalau kelebihan dan harus dibuang antara lain ginjal dan usus. Ya, usus keluar dalam bentuk BAB, kemudian ginjal dalam bentuk kencing, BAK, ada lagi keringat, ya, ada lagi paru-paru. Itu yang bersih. Lalu kalau kelebihan ada sinyal-sinyalnya, ada, ada sinyal-sinyalnya. Kalau kelebihan dalam tubuh, ureum, ginjal, apa kreatinin, kencingnya biasanya sedikit, atau sama sekali nggak kencing. Terus ya bisa macam-macam nanti setelah itu orangnya bisa cuma pusing-pusing sampai ini. Tapi kalau udah kelebihan kreatinin, ureum kreatinin tuh udah gagal ginjal ya. Itu nggak mungkin ya biasa-biasa aja. Ada lagi yang mesti dibuang lewat keringat, biasanya garam, natrium ya, itu dibuang. Makanya Anda bisa merasa keringat Anda asin, gitu ya. Contohnya, yang lain di saluran napas itu juga membantu membuang sesuatu yang dari dalam bentuk gas. Ya. Oke, selamat sore dok. Mau tanya pada penderita gagal ginjal kronis jika tensi naik, apa yang harus dilakukan? Waduh, ini harus lihat dulu kasusnya gimana ya, nggak bisa gini. Ya mungkin salah satunya adalah kelebihan cairan, sehingga harus cuci darah supaya cairannya keluar. Kemudian secara umum harus mengatur minum dan kencingnya. Kalau masih bisa kencing, jadi diatur jumlah kencing dan yang diminum plus makannya harus seimbang, balance ya, dengan jumlah kencing. Selamat sore dok. Saya punya teman, punya keluhan asam lambung kronis. Sudah konsumsi 2 paket Subanasil dan Busubusi. Alhamdulillah ada perubahan. Tetapi masih ada perihnya kalau sudah datang. Dalam setiap minggu selalu ada. Mohon sarannya untuk lanjutan terapi dengan SOP Subanasil dan Busubusi. Oke, perihnya ini mesti dievaluasi dulu. Apa sih penyebab perihnya? Ya, kapan timbulnya? Itu mesti dievaluasi dulu.
Pada dasarnya sih sebenarnya pemberian ursu dan subbarasi cukup bisa membantu, ya. Tapi mungkin bukan satu-satunya, harus ya harus juga dicoba dilihat pola hidupnya, makannya teratur atau tidak, masih ada stres apa enggak. Ini yang banyak orang nggak pernah mau ngakuin. Enggak, kok saya nggak apa-apa, saya nggak mikir apa-apa kok. Justru yang itu loh yang bikin stres ya. Berarti dia mikir tapi dia nggak mikir. Dia nggak mikir bahwa dia mikir. Itu saya ngomongnya. Mikir sesuatu itu stres, terpikir terus itu juga membuat gangguan lambung. Dan itu nggak bisa disangkal dengan kehidupan modern seperti ini. Perekonomian juga naik turun, negara nggak jelas, masih mau pemilu. Itu semua membuat kita mengantisipasi masa depan, kita jadi cemas, anxiety, itu yang kemudian menimbulkan gangguan. Jadi nggak bisa cuma bilang, oh bu, saya udah makan supaya. Secara teori betul, itu akan menyelamatkan atau memberikan gejala tadi ya. Tetapi faktor-faktor lainnya juga harus dilihat. Kalau faktor lainnya tetap masih ada, istilahnya ya sekarang ada perbaikan, belum apa-apa udah ada stres lagi, rusak lagi, nah, lagi diperbaiki lagi, tiba-tiba itu ada lagi serangan ya. Jalan nih misalnya, baru di aspal, toto lewat truk, truk tronton lagi ya. Habis lagi selesai itu lewat lagi kontainer, rusak lagi ya. Itu yang terjadi dengan jalan tol. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi kita tetap harus melihat juga faktor-faktor yang lain. Dokter, gimana kerja usus-usi hubungannya dengan penyakit autoimun seperti SLE? Jadi sekilas mungkin kita bisa bahas sedikit ya, tapi lebih jelasnya harusnya ada sesi khusus. Kayaknya saya pernah bahas juga ya tentang autoimun ini, dan bisa dilihat juga dalam YouTube-nya AFC ya. Jadi sebenarnya secara langsung si usus ini kalau kita lihat fungsi patensinya adalah meningkatkan jumlah sel darah putih pada kasus-kasus yang kekurangan sel darah putih, leukopenia. Ini kalau Anda baca benar-benar seperti itu. Sedangkan kalau kita bicara autoimun seperti SLE, itu adalah sel-sel beta, limfosit B, memproduksi antibodi melawan tubuh. Beda jalur cerita, beda cerita. Yang satu sel-sel darah putih diperbanyak, tidak peduli serinya apa saja. Sedangkan autoimun, seri limfosit B memproduksi, ya, bukan memperbanyak diri tapi memproduksi. Nah, limfosit sendiri sebenarnya memang bisa jadi blow on. Akhirnya dia memproduksi antibodi terhadap diri. Nah, peristiwa limfosit yang blow on ini terjadi kenapa? Ya, di dalam tubuh lah kita nggak tahu apa yang menyebabkan dia jadi blow on, dan harusnya dia nggak naik kelas dan nggak keluar ke dalam pembedahan dalam tubuh, peredaran dalam tubuh. Ya. Itu yang harusnya terjadi. Tapi karena dia blow on, lulus lagi. Akhirnya dia masuk dalam peredaran dalam tubuh, dia nggak bisa bedain ini tubuh sendiri atau bukan. Ya. Itu jadi lain cerita. Ya. Itu dalam proses pendidikan limfosit. Sedangkan di sini, kalau usus dibilang memperbanyak sel darah putih yang pada kondisi spesifik, yaitu kondisi kekurangan sel darah putih. Orang yang autoimun belum tentu kekurangan sel darah putih. Jadi beda cerita. Ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Dokter, apa makanan dan herbal yang mempunyai fungsi mirip seperti usus dan SOP? Saya tidak tahu. Ya, tapi yang jelas namanya SOP itu dari hewan, dari tumbuhan. Herbal itu tumbuhan. Ada banyak senyawa yang di hewan
tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Banyak. Oke. Kemudian udah dari dulu sih tangannya suka kelihatan. Apa dari dulu kelihatan. Ini nyambungin tadi ya. Mungkin enggak, bukan karena sakit jantung. Dok, menjalani payudara dan bisa bergerak termasuk penyakit apa dan apakah harus operasi? Nah, ini pertanyaan yang sulit buat dijawab. Kenapa? Kalau kita mau bilang penyakit apa, maka harus diperiksa langsung. Nggak bisa cuma diceritakan oleh orang lain. Kita harus bertanya kepada orangnya, diperiksa, kalau perlu ada pemeriksaan tambahan. Jadi saya nggak bisa jawab, maaf. Sore dok, maaf, tanya di luar bahasan jantung. Mitra saya, CA cervix, sudah tuntas kemoperasi, radiasi, tapi terakhir ginjalnya juga kena. Sudah mulai konsumsi suba usul, baru setengah paket, dan pendarahan bergempal-gempal. Jadi harus minum pencegah pendarahan dan anti nyeri. Sempat tipis berdarah, dan seperti ada bintik hitam 2-3 butir. Kalau ini healing krisis, tapi pendarahannya kok terus-terusan. Kalau nggak minum anti pendarahan, dia takut akan keluar terus bisa bisa transfusi darah. Oke, menjawab masalah ini, minumnya satu pasang pagi dan sore satu. Oke. Jadi gini, kerjanya dari vegan peptide yang ada dalam SOP Subarasi ini mencegah trombus dalam darah. Itu yang saya pelajari dari jurnalnya. Jadi trombus ini adalah keping-keping pembekuan darah yang secara abnormal berkumpul kemudian membuat sumbatan di dalam pembuluh darah. Keping-keping pembuluh darah ini harus ada dalam tubuh dan normalnya digunakan pada saat perdarahan. Jadi ketika ada pembuluh darah kepotong, terputus, kemudian sel-sel pembekuan darah ini berkumpul membuat sumbatan sehingga darah tidak bocor, nggak keluar lagi dari pembuluh darah. Itu fungsinya. Dari si apa namanya koagulasi ini, sumbatan ini adalah memang normalnya harus terbentuk kalau terjadi perdarahan. Beda dengan trombus tadi yang terbentuk tanpa terjadi perdarahan. Nah, kira-kira kerjanya Subarasi di situ. Hal-hal yang tiba-tiba harusnya nggak perlu terjadi pembekuan, tiba-tiba terbentuk macam-macam faktornya. Ya. Dan terbentuk itu yang kemudian dicegah dengan vegan peptide. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Nah, kalau kita bilang ke sini, berapa banyak dosis dan sebagainya, itu saya nggak bisa bilang. Kenapa? Karena kalau kita bilang penyumbatan pembuluh darah, apalagi kita sampai bisa mendeteksi tekanan darah naik, berarti sumbatannya cukup luas, cukup banyak dan kita nggak tahu di mana. Jadi ya minum aja, nggak usah pikirin apakah nanti sumbatannya teratasi apa enggak. Minum aja. Bahkan sebelum ada gejala apapun, minum aja. Ya, mudah-mudahan cukup membantu nih. Ya, tapi sekali lagi bukan istilah healing crisis ya. Kayaknya nggak ada healing crisis ya, dalam konteks ini. Jadi kalau memang diberikan antioksidan, tujuannya supaya tidak terjadi perusakan sel-sel oleh stres oksidatif yang dibentuk oleh peradangan. Gitu ya kira-kira. Kemudian tadi secara khusus, si vegan peptide mencegah pembekuan darah yang abnormal di dalam sel, sorry, di dalam pembuluh darah. Selamat sore dok, kalau urin kita berbau agak menyengat, apakah ada sesuatu yang terganggu? Baunya urin memang udah gak enak ya. Menyengatnya seberapa apa nih? Kurang tahu ya. Belum tentu sih. Tapi kalau ada makanan sesuatu atau minuman sesuatu yang kita masih ingat dalam waktu 1 hari, 2 hari terakhir, mungkin itu menimbulkan perubahan. Jadi baunya lebih gak enak.
Wah, ini satu. Saya tensi 230/112. Ini sangat tinggi ya. Sebelumnya 254/120. Sudah cek jantung, ada pembengkakan. Pembengkakan jantung. Oke, ini bisa terjadi dua macam ya. Ototnya, ya, karena harus pompa kuat, pompa kuat. Akhirnya jadi tebal. Mungkin itu salah satu yang disebut bengkak. Kalau disebut bengkak yang lain adalah cairan numpuk banyak. Itu jadi bengkak. Ya, cairan numpuk kenapa? Misalnya sudah terjadi gangguan hambatan diastol juga. Kalau diastolnya 112 nih, lumayan tinggi. Ya. Kemudian kalau sudah jantungnya nggak bisa pompa cukup kuat lagi, cairannya jadi stagnan. Pertama kali di jantung, maka jantungnya akan kelihatan gemuk. Kemudian sampai ke paru, makanya orang akan batuk-batuk. Kemudian ke seluruh tubuh kita. Kadang jadi bengkak di perut, kadang bengkak di kaki. Kemudian urin berbuih juga. Saya nggak bisa ngomong kalau itu. Kolesterol, asam urat, gula darah semuanya normal. Apakah saya harusnya mengurangi jumlah minum? Jawabannya ya. Kita nggak boleh kebanyakan cairan dalam konteks ini karena berarti mekanisme pembuangannya belum jalan. Gitu ya. Harus diukur benar-benar. Oke, ada lagi nggak? Oke, dan itu. Mau tanya dok, sepupu saya ada bau mulut. Apa penyebabnya? Padahal dia rajin sikat gigi. Iya, dikontrolnya ke dokter gigi nih harusnya ya. Nggak ada hubungannya dengan subanasi juga. Lihat tiga penyebabnya. Dokter gigi supaya lihat ada sesuatu nggak penyebab lain. Ada misalnya contohnya gigi ya, gigi yang mengalami infeksi kolonik itu bisa menimbulkan bau mulut. Atau terjadi sisa akar yang diangkat, terjadi infeksi, itu juga menimbulkan bau mulut. Masih banyak peluang ke dokter gigi aja. Maaf Pak dokter, kalau tiba-tiba dada tengah sesak, ada sensasi panas dari perut ke dada tengah itu, dari perut ke tanah dada tengah, gangguan asam lambung naik atau gangguan jantung ya, pernah tes ekokardiografi, fungsi jantung awal 27%, sebulan cek lagi meningkat jadi 30%. Masih rendah juga sih. Ya. Orang yang punya gangguan pompa jantung, eh, ya mungkin dadanya akan jadi jantungnya akan membesar. Bisa jadi sehingga kemudian bisa terjadi gangguan dan terasa dada ini sesak ya, sakit itu atau pompanya terganggu. Tapi kalau sesaknya ke arah sesak nafas, berarti cairan bernumpuk di paru, ya, karena jantungnya nggak bisa pompa. Mungkin harusnya dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, tapi nggak bisa dipompa dengan baik. Akhirnya atrium kiri kena, kemudian atrium kanan kena, kemudian ventrikel kanan kena. Nah, udah ventrikel kanan terkena, sebenarnya udah jadi gagal jantung kongestif ya. Di kiri kanan terkena kongestif. Oke, ada bersihin kanan gigi 6 bulan sekali. Ya, oke, mesti ini yang tadi ya, mesti yang tadi. Mesti yang tadi kayaknya. Ya, dari dokter gigi, kemudian disampaikan ke dokter gigi. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Sekali lagi, topik kita nggak banyak diulas ya sama teman-teman.
Silakan kalau mau ada pertanyaan. Oke, dok, perut saya sering kembung. Ketika minum air hilang dan tidak begah, tapi kadang ada lagi. Oke, mungkin ini pengaruh dari usus gusi ya. Di dalamnya ada ini apa namanya probiotik, sehingga itu membantu untuk melindungi perut, melindungi terhadap bakteri-bakteri yang memproduksi gas. Dok, kalau untuk saraf kejepit, pakainya apa? Untuk sarafnya sendiri yang kejepit, biasanya membuka jepitannya dengan tindakan operasi. Jadi tidak dengan obat-obatan. Sedangkan pemberian SOP, subarasi maupun dengan otsubusi, lebih tepat untuk fungsi antioksidannya. Mencegah supaya tidak terjadi perusakan sel makin banyak karena akibat radang tadi. Ya. Kemudian fungsi regenerasi sel dibutuhkan untuk sel-sel supporting yang lain. Misalnya kalau kita dioperasi nanti, pasti kan kulitnya rusak, lapisan-lapisan di bawah kulit rusak sampai ke otot, ya. Lapisan di ginjal, bukan di ginjal, maksudnya ada dekat-dekat situlah. Ya. Kalau yang apa namanya tulang belakangnya mengalami gangguan tadi. Nah, yang saya tanya, yang tanya pernah ekokardiografi. Yang tanya pernah ekokardiografi 27% naik ke 30%, apakah direkom konsumsi substitusi atau substitusi? Kalau ada keterbatasan, saya cenderung pilih subarasi yang untuk mengatur pembuluh darah, tekanan darah, dan juga kesehatan dari apa namanya. Ya, artinya kalau dengan subarasi ini kan kita meningkatkan perbaikan dari sel-sel tubuh ya, regenerasi tubuh, termasuk regenerasi dari endotel dan sebagainya. Jadi itu yang dituju, ya, sehingga eh, apa namanya harapannya ya, kalau masalah endotel pembuluh darah teratasi, jantung lebih kuat untuk memompa. Dok, saya sudah lama minum obat psikiater, sekitar 5 tahun, karena anxiety disorder yang berawal dari gangguan asam lambung. Kira-kira berapa bulan minum Utsu dan Suba? Kalau Utsu dan Subanya akan membantu di lambungnya, tapi tidak membantu di otaknya. Ya, kecuali anxiety-nya karena masalah uang. Kalau anxiety masalah uang, ya ikut aja sistemnya. Nanti uangnya akan masuk. Itu kira-kira. Nah, kemudian dok, Utsupusi yang saya minum pagi dan SOB Subarasi, saya minum sore hari atau sebaliknya. Tidak menjadi masalah kan? Sebenarnya enggak. Ya. Apalagi mau diminum tidak menjadi masalah. Oke. Dok, minyak yang kita pakai sewaktu digoreng itu akan berubah jadi lemak jenuh walaupun pakai minyak tanah. Ketika kita proses menggoreng jadi berubah kan dari iya betul. Jadi yang tidak jenuh jadi jenuh karena panas. Karena panas jadi ikatan tidak jenuhnya menjadi jenuh. Oke. Saya punya teman gagal ginjal, cuci darah baru 4 bulan ini. 1 minggu sekali. Terapi yang tepat seperti apa? Terapi yang tepat cuci darah. Kalau nggak cuci darah, nanti dia bisa keracunan. Ya, cuci darah. Terapi yang tepat. Kalau Anda tanya kemudian, apakah mau dikasih SOP atau SOP subarasi atau usupusi? Nah, saya akan jawab mungkin pertama usupusi dulu aja dulu. Ya. Kalau orangnya yakin dan percaya, bisa minum SOP subarasi. Banyak orang
soalnya yang gangguan ginjal ini mengkhawatirkan bahwa pemberian peptida akan meningkatkan protein darah juga. Jadi itu yang menjadi concern, sehingga kalau ditanya mau kasih apa nih, ya usus dulu aja. Kalau Subarasi kan ada peptidanya. Itu sih. Mudah-mudahan cukup menjawab. Sekiranya kemungkinan pembengkakan jantung karena kemungkinan penumpukan cairan paru, cocoknya pakai SOP Subarasi atau substitusi. Em, ini agak tidak berkaitan langsung. Karena tadi kalau kita tahu fungsi dari Subarasi adalah untuk regenerasi sel. Kemudian fungsi untuk vitamin C, eh, sorry, fungsi untuk usus gusi lebih banyak ada fungsi dari probiotik, fungsi dari DNA, ya. Sehingga sebenarnya nggak langsung ya mempengaruhi pembengkakan jantung ini. Karena kalau jantungnya membengkak karena cairan lebih, ya dikasih obat supaya kencingnya banyak. Itu sehingga kemudian turun jumlah cairannya. Jumlah cairan turun tidak langsung membuat jantung kempes. Namanya balon. Enggak ya, enggak langsung kempes. Tapi kita perlu perlu perkuat fungsi jantung tersebut. Eh, nggak berkaitan langsung juga dengan usus maupun subarasi. Paling yang akan ditolong oleh kedua produk ini adalah sel-sel endotel dalam pembuluh darahnya itu tadi, ya, yang tadi digambar itu yang berbaikan. Perbaikan itu yang kemudian akan menyebabkan si apa ya perbaikan ya, fungsinya jadi membaik ya, pembuluh darahnya membaik. Pembuluh darahnya membaik, harapannya bisa menghantarkan darah semua cairan sehingga tidak terjadi penumpukan di kaki. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab. Dok, punggung terasa berat sampai ke leher. Kenapa ya? Ya, macam-macam ya. Posisi kerja terutama mungkin ya, terlalu lama. Beban kerja juga, atau beban badan maksudnya, berat badan juga kita harus evaluasi. Jadi, apakah kemudian menyebabkan eh, apa ada gangguan dalam menopang berat tubuh. Bisa juga abuse ya, penggunaan otot ya, yang di satu sisi sehingga kemudian terjadi terasa berat. Mendingan diperiksa sih yang kayak gini ya, soalnya bisa aja ternyata bukan masalah di otot, kayak masalahnya jantung. Sekarang jantung kan punya keluhan-keluhan penyakit tuh bisa macam-macam sih, bisa bertumpang tinggi. Oke, ada lagi yang berminat untuk bertanya? Oke, sebentar saya bantuin dok. Ya, Mungkin beberapa pertanyaan terakhir kali ya dok ya. Oke, saya punya teman gagal ginjal, cuci darah baru kemarin. Hmm, dok, kalau udah pasang ring jantung itu, apakah ada kemungkinan untuk lepas atau emang udah selamanya aja? iya, terima kasih. Ring itu udah di dalam, nggak bisa keluar lagi. Tapi Hmm, yang mesti dipikirkan, apakah nambah lagi? Nah, nambah lagi itu yang nggak boleh. Jangan sampai oke. nambah lagi. Hmm. Jadi in general, kalau ada yang pertanyaannya gini, kalau pertanyaan mungkin kayak ginjal-ginjal ya, kayak gangguan-gangguan ginjal gitu, ya basicnya ya rata-rata pasti subarasi ya dok ya. Em, tergantung sih, soalnya ada yang
kalau subasi kan fungsi untuk atur tensinya. Hmm. Tapi kalau ada yang takut dengan peptida karena harus restriksi protein, ya kita jangan ikutin dulu. Itu sih Oke. yang jadi concern. Meskipun sebenarnya kita tahu peptida sama protein nggak nggak identik gitu. Tapi kadang kan Yes. kekhawatiran yang membuat lebih ini bro. Oke. Hmm. Dok, apa yang kita pakai seperti barang itu nggak berubah. Dok, apakah lemak minyak yang kita pakai sewaktu menggoreng makanan itu pasti akan berubah jadi lemak jenuh? Jadi maksudnya kayak kalau dipakai berulang-ulang, dipakai sekali lagi atau dipakai apa, pakai minyak yang sama itu berdampak buruk kah atau sama aja fungsinya seperti minyak-minyak pada umumnya atau gimana, Dok? Iya, kebanyakan yang saya tahu ya dari teman-teman orang gizi, lemak tidak jenuh itu kalau dipanasin, digoreng itu dipanasin ya, dan suhunya lebih dari suhu air mendidih, pasti rusak jadi lemak jenuh, ya lemak jenuh. Jadi pasti rusak. Katanya sih ada produk-produk yang kemudian lemaknya tetap dipertahankan tidak jenuh, tapi yang nggak tahu lah, nggak janji. Makanya lemak-lemak yang tidak jenuh itu mungkin bukan dipakai buat penggoreng ya, lebih bagus buat tumis gitu ya, atau kayak sekarang yang bagus misalnya virgin olive oil kata orang ya, kan nggak pernah dipakai buat goreng, oh ini buat salad ya, dimakannya begitu aja gitu. Coba pakai goreng pasti rusak juga. Hmm. Paling aman air fryer itu ya, tapi rasanya nggak enak. Saya udah pernah coba, beda rasanya. Kayak Betul, nugget nih, beda misalkan betul. goreng nugget biasanya pakai minyak sama enggak, aduh beda tuh rasanya tuh. Emang ya, Tapi ya kalau bisa kalau gitu kalau goreng ya, Dok ya. apa kenapa. Lebih sehat ya, sedikit lebih sehat lah dibandingin pakai minyak gitu ya. Iya, ya itu Hmm. langsung di ini diserap tuh minyaknya, kan ada tisu-tisu yang bisa nyerap itu. Oh ya ya, oke. Ya, lumayan lah, Hmm. lumayan mengurangi. Oke oke. Tapi justru ya, saya paham lah, dokter juga pasti paham lah. Emang nikmatnya di gorengan ya itu ya, Dok ya, Emang sebenarnya. betul. Cuman kan, oke gini deh pertanyaannya. Ini untuk kayak gabungan semuanya juga. Jadi kalau misalkan kita, ya namanya kita, apalagi orang Indonesia ya dok ya, kita nggak bisa lepas sama sekali dari yang namanya goreng-gorengan pasti dong. Kita lapar aja beli tahu Sumedang gitu-gitu aja udah goreng tuh, ya kan? Iya Nah, betul. karena kita emang itu udah bagian dari gaya hidup kita dok untuk minyak-minyak itu. Kalau dari sisi dokter Trevino, kira-kira berapa takaran berapa dok yang pas untuk orang-orang Indonesia mungkin ya umur-umur dewasa lah dok yang kayak mungkin makan gorengannya sehari sekali atau 2 hari sekali gitu loh yang normal-normal aja gitu loh dok kira-kira takaran suba dan utsunya. Oke. Eh, Nama-namanya sih satu saset dua saset itu aja. Ya, itu untuk mencegah supaya tidak terjadi sumbatan-sumbatan di pembuluh. Satu dua saset jadi teman-teman ya. Jadi kalau Oke, kita satu bisa set. menghindari ya udah makan oats itu Siap. sih. Oke. Oats sudah sudah maksud saya. Utsu dan suba berarti anggap misalkan dua-dua juga masih nggak apa-apa ya dok ya itu efektif Nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Yang kita lihat tuh fungsi antioksidan. Kalau antioksidan tuh nggak ada bilang takaran-takaran. Kan kalau yang lain Oke. misalnya apa menurunkan tekanan darah gitu. Banyak yang khawatir itu pasti drop-drop Hmm. terus. Nggak, tubuh itu pasti bisa mengendalikan. Atau meningkatkan sel darah putih. Nanti wah nambah terus. Gimana kalau dia sakit ini sakit itu? Enggak. Itu ada jumlah. Oke, nah ini pertanyaannya yang kayak ginjal nanti kita akan bahas lagi di ginjal deh kalau kayak banyak yang nanya ginjal next ya. Kita sama Dokter Ya, Revino nanti kita akan buka lagi bahas temanya tentang ginjal ya. ya. Jadi kalau ginjal itu setahu saya ginjal itu ya nggak yang ada ini nggak ada patokan ya bagus utsu bagus suba atau apa kayak begitu ya kalau emang mau tanya bagus yang mana ya pasti bagus dua-duanya konsumsi aja dua-duanya gitu loh. Jadi jangan Betul. dipatokin kayak bagus satu, bagus yang ini aja, bagus yang itu aja. Jadi kalau bisa konsumsi dua-duanya aja. Kalau emang misalnya bisa salah satu ya mungkin coba untuk ginjal dan lain-lain kayak gitunya aja sih.
Oke, kira-kira kalau kayak gitu, terima kasih untuk Dokter Trevino untuk sharingnya, untuk waktunya, Sama-sama. dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara hari ini, walaupun mungkin di tengah kesibukan perayaan-perayaan Imlek dan lain-lainnya, atau mungkin lagi liburan, lagi di rumah aja harusnya jam-jam tidur siang gitu kan, karena mau menyempatkan waktu untuk belajar lebih tentang produk hari ini. Terima kasih semuanya, sangat apresiasi untuk kalian. Dan jangan lupa nanti di hari Senin kita tetap ada acara juga. Kita di hari Senin ini kita ada training. Saya udah dapet sih untuk speakernya. Nanti beliau akan sharing ke kita semua apa aja. Ya kalau training ini sifatnya nih pengembangan ya. Jadi pengembangan bisnis. Mungkin yang udah gabung atau yang belum gabung semuanya bisa juga kalau emang mau dengerin tentang materi pengembangan. Dan nanti di hari Rabu kita ada Pak GM kita yang akan presentasi. Dia akan bawain slide baru yang sudah ada Utsukushi Gold-nya. Jadi nanti beliau akan melakukan pemaparan tentang materi presentasinya. Jadi jangan sampai nggak hadir. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Thank you, Dok. Sekali lagi, selamat sore semuanya. Sore, Dokter. Selamat sore. Terima kasih semua atas perhatian.